Siapa yang sebenarnya terbebas dari siksa kubur? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di pikiran kita saat mendengar tentang kengerian alam kubur. Namun, tahukah kamu bahwa ada golongan-golongan tertentu yang memiliki perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, mari kita telusuri bersama siapakah mereka dan apa rahasianya di balik perlindungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Orang yang meninggal dunia akan mendapatkan siksa kubur, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis. Namun, ada beberapa golongan yang terbebas dari siksa kubur. Menurut sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, siksa kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian, wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah radhiyallahu anhu lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, "Ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anhu kemudian bertutur, "Sejak saat itu, tidaklah saya melihat Rasulullah mengerjakan salat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Isyam bin Muhammad As-Syarif mengatakan dalam Al-Jami' As-Sahih min Ahadits An-Nisa, hadis tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksanya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut golongan orang yang terbebas dari siksa kubur. 1. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid diibaratkan telah mencapai kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim dalam kematiannya. Selain selamat di alam kubur, orang yang mati syahid juga akan mendapatkan jaminan surga. Namun, hal itu memiliki syarat, yakni ia tidak memiliki utang. Jasad orang yang mati syahid akan terjaga, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk tidak menghancurkannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, artinya, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalamnya?" Hadis riwayat Dailami. Salman radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyiapkan tali selama sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan beserta salat malamnya. Jika dia meninggal, maka dia diberi balasan atas amal yang dilaksanakannya, diberi pahala berupa rezekinya, dan dia selamat dari ujian kubur." Hadis riwayat Muslim dikatakan sahih. Di dalam Sunan An-Nasai disebutkan riwayat yang berasal dari Rushdaib bin Sa'ad dari seseorang sahabat Nabi bahwa seseorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang mukmin mendapat siksa di dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelebat di atas kepalanya sudah cukup sebagai ujian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mati syahid mempunyai 6 perkara di sisi Allah. Dosanya diampuni pada percikan darahnya yang pertama, dia melihat tempat duduknya dari surga, dilindungi dari siksa kubur, selamat dari ketakutan yang besar, di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan, yakut baginya lebih baik daripada dunia dan seisinya, menikah dengan 72 bidadari, dan dia dapat memintakan syafaat bagi 70 kerabatnya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 2. Membaca surah Al-Mulk. Di dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa surah ini bisa menjadi penghalang kita dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu, Tabarakalazi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Kemudian para ulama memberikan catatan bahwa surah Al-Mulk tidak serta-merta menjadi penghalang dari siksa kubur. Melainkan, surah tersebut akan memberi syafaat apabila kita rajin membacanya setiap malam, memahami isinya, dan mengamalkan hukum-hukum yang berada di dalamnya. 3. Orang yang meninggal di hari Jumat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Aish berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat, kecuali Allah lindungi dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari redaksi hadis ini menyebutkan bahwa manusia yang meninggal pada hari Jumat bukan terbebas dari azab kubur, melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah kubur. Dengan itu, si mayat yang seharusnya mendapatkan siksa, bisa jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak amal jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 5. Memperbanyak amar makruf nahi mungkar. Mengenai hal ini konteksnya hampir sama dengan amal jariah. Ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita akan terkena cipratan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu di dalam buku Cahaya Motivasi yang menyentuh hati karya Andi Alfian Salasa, menyebutkan bahwa akan ada 10 golongan yang mayatnya tidak akan busuk dan tidak hancur serta akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat, di antaranya 1. Para nabi. 2. Para ahli jihad fisabilillah. 3. Para alim ulama yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Para syuhada yang senantiasa memperjuangkan Islam. 5. Para penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. 6. Imam atau pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Muazin yang tidak meminta imbalan. 8. Wanita yang meninggal sewaktu melahirkan anak serta senantiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Orang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama. 10. Orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat. Dari para syuhada hingga mereka yang meninggal di hari Jumat, dari yang rajin membaca surah Al-Mulk hingga yang memperbanyak amal jariah dan amar makruf nahi mungkar, semua memiliki bagian dalam perlindungan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap siksa kubur. Mari kita renungkan pesan yang disampaikan dalam penelusuran ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa memperoleh perlindungan dari siksa kubur dan mendapatkan keberkahan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk terus menggali pengetahuan agama dan mengambil pelajaran dari ajaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lain. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.